Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada para peserta daurah di Ibrahim Center yang insyaallah pada kesempatan pada hari ini kita akan mengikuti daurah para Ramadan yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Fadhil Muhammad Ishaq Azmi SHMC Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang berikutnya yaitu ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait sehingga acara pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan cara. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian ucapan permohonan maaf apabila ada hal pendidikan tempat dan teknis kurang berkenan di hati para peserta. Oleh karena itu dari sisi kekurangan ini marilah kita jadikan sebagai pengalaman antum sekalian, mudah-mudahan kedepannya bisa ada perbaikan. Masyaallah muslimin sebelum acara pada kesempatan pada pagi hari ini dimulai, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yaitu yang pertama, marilah kita senantiasa untuk memperbarui niat, senantiasa hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan untuk menuntut ilmu syar'i dan tak lupa kita sabar dalam mengikuti acara daurah pada kesempatan pagi hari ini, karena alhamdulillah sesuai dengan jadwal acara kita insyaallah berlangsung dari pagi sampai menjelang sore hari. Oleh karena itu sekali lagi kami informasikan kepada teman sekalian dan hendaknya kita sabar dalam mengikuti acara daurah pada kesempatan pagi hari. Kemudian yang berikutnya yaitu acara daurah kita terbagi menjadi beberapa sesi. Untuk sesi yang pertama, insyaallah akan kita mulai sebentar lagi sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada sesi pertama ini akan diadakan materi dan tanya jawab. Tadi ada materi, kemudian sekaligus tanya jawab untuk sesi yang pertama. Kemudian untuk berikutnya, insyaallah kita ada sesi istirahat atau coffee break pada jam 10.30 sampai dengan 10.45 atau sekitar 15 menit. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya pada jam 10.45 sampai dengan jam 12.15. Insyaallah sama, yaitu pemaparan materi, kemudian ada tanya jawab juga. Tapi sama dengan sesi yang pertama, materi dan tanya jawab. Kemudian di sesi yang kedua juga ada materi dan tanya jawab. Kemudian kita lanjutkan istirahat, sholat dan makan siang pada jam 12.15 sampai 13.00 atau sekitar 45 menit. Kemudian insyaallah ta'ala acara kita lanjutkan di sesi yang ketiga, akan dimulai insyaallah pada jam 13.00 sampai dengan jam 14.15. Acara juga sama, ada materi dan tanya jawab. Berarti di setiap sesi kita ada pemaparan materi, kemudian ada tanya jawab semuanya, baik dari sesi yang pertama, sesi yang kedua, dan sesi yang ketiga. Kemudian dilanjutkan pada jam 14.15 sampai dengan 14.30 yaitu penutupan.
Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya yaitu kami juga mengharap dan mengimbau kepada jamaah untuk senantiasa turut menghidupkan acara daurah pada kesempatan pagi hari ini dengan berpartisipasi untuk aktif dan bertanya pada saat sesi tanya jawab. Oleh karena itu kami mempersilahkan kepada jamaah sekalian yang hendak bertanya bisa menulis di secari kertas atau secara teknis nanti bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz Habibullah. Kemudian poin yang berikutnya yaitu jamaah hendaknya bisa mengkondisikan dirinya sendiri sekaligus bisa nyaman dalam mengikuti acara pada hari ini karena acara insyaallah terdiri dari beberapa sesi tadi yang disebutkan. Ini membutuhkan effort dari antum semua untuk bisa menjaga kelancaran acara kita pada hari ini. Kemudian juga himbauannya kepada jamaah yang membawa buah hatinya untuk bisa mengkondisikan buah hatinya agar bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dengan tertib. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian tak lupa himbauannya kepada jamaah untuk mencatat faedah ilmu dari apa yang beliau Al-Ustaz Muhammad Ishaq Kasmi Ta'ala sampaikan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Langsung saja kita ikuti acara daurah pada kesempatan pagi hari ini di sesi yang pertama sampai jam sekitar 10.30 waktu Indonesia Barat. Kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadhil kami silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisami'ina ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah taala kita akan mempersiapkan bekal kita yang terbaik tentu saja untuk masuk ke dalam bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya banyak sekali ampunan, banyak sekali rahmat, banyak sekali kebaikan duniawiyah maupun ukhrawiyah, al-barakah, sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya atakum Ramadan syahrun mubarak, datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang memiliki banyak kebaikan, dan kebaikan di sana mencakup kebaikan duniawiyah dan kebaikan ukhrawiyah. Kebaikan duniawiyah kita bisa saksikan ya bersama-sama bagaimana banyak orang yang memanfaatkan kebaikan duniawiyah di bulan Ramadan, bahkan di luar kaum muslimin ya. Bahkan di luar kaum muslimin pun memanfaatkan momen Ramadan untuk meraih banyak kebaikan duniawiyah, menunjukkan memang bulan tersebut adalah bulan yang katsirul khair, banyak sekali kebaikan di dalamnya, baik duniawiyah maupun ukhrawiyah. Akan tapi seorang muslim harusnya melihat bulan Ramadan lebih dari sekedar kebaikan duniawiyah ya. Kebaikan duniawiyah yang lain bagi yang bekerja di instansi mungkin akan mendapatkan THR ya, atau di perusahaan yang lain. Betul, itu kebaikan duniawiyah ya. Dirasakan oleh kaum muslimin dan bahkan di luar orang Islam pun merasakan itu. Akan tapi seorang muslim harusnya berpikir lebih jauh daripada itu, meraih kebaikan di bulan Ramadan yang sifatnya ukhrawiyah
Ya, dan itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Baqarah, yang insyaallah jamaah semua sudah menghafalnya. Berfirman Allah tabaraka wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ada beberapa poin di sini yang ingin coba kita angkat ya. Pertama, khitab tujuan dari puasa ini diarahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman ya. Kemudian yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini sudah dilakukan bahkan oleh orang sebelum Islam. Ya. Anda silahkan cek seluruh agama. Kaum Nasrani punya puasanya sendiri. Orang Yahudi punya puasanya sendiri. Ya. Orang Hindu punya puasanya sendiri. Orang Buddha punya puasanya sendiri. Kemudian juga agama kejawen pun ada puasanya sendiri. Ya, Konghucu ada puasanya sendiri. Puasa yang mereka lakukan adalah menahan lapar dan dahaga. Ya. Mereka hanya melihat puasa sebatas itu saja. Kalau umat Islam melihat puasa hanya permasalahan persiapan fisik menahan lapar dan dahaga, sesungguhnya umat selain Islam pun melakukan itu. Ya. Maka belum istimewa. Kalau persiapan sebuah keluarga itu hanya persiapan bahan baku makanan, kemudian pakaian baru dan lain sebagainya. Itu semua itu sudah dilakukan oleh umat yang lain. Ya. Itu dilakukan oleh umat yang lain. Maka umat Islam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan poin yang ketiga. Ya. Yang pertama tadi, ya, ditujukan syariat puasa ini untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua itu kunci sekali. Nanti akan nampak di bagaimana dia akan melaksanakan puasa tersebut. Hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Di situ nanti akan nampak iman yang seperti apa. Yang pertama tadi bahwasanya syariat puasa ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, sudah melakukan puasa bahkan orang di luar Islam. Ya, puasa menahan lapar dan dahaga itu dilakukan bukan hanya oleh orang Islam, bahkan di luar umat kaum muslimin. Ya. Jadi belum istimewa kalau bisa cuma nahan lapar dan dahaga, Anda belum menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul sesuai dengan sunnah. Yang ketiga inilah yang membedakan kita dengan umat selain Islam. Ya. Di poin yang ketiga ini menyempurnakan Anda akan menjadi seorang hamba yang berbeda dibandingkan umat selain umat Islam. Dan bahkan membedakan kita dengan, kata para ulama, dengan hayawan. Hayawan juga bisa nahan lapar dan dahaga loh. Ya, unta itu sekali perjalanan bisa tidak makan, tidak minum selama beberapa hari. Jadi kalau manusia cuma merasa berprestasi menahan lapar dan dahaga, tidak lebih hebat dari orang musyrik, tidak lebih hebat dari orang kafir, bahkan tidak lebih hebat dari seekor unta. Tapi poin ketiga ini akan menyebabkan Anda berbeda. Akan menyebabkan seseorang berbeda ketika berpuasa menahan lapar dan dahaga. Yaitu la'allakum tattaqun. Di sini akan membuat seorang manusia berbeda dari sairil umam, dari seluruh umat terdahulu maupun yang ada di zaman sekarang, mau kaum musyrikin, mau kaum kafirin, sama. Ya, umat Islam akan menjadi berbeda ketika mampu menerjemahkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Secara umum at-taqwa diringkas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala di kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menukil banyak sekali makna taqwa. Tetapi yang paling ringkas adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi itu bagi umat Islam di zaman sekarang yang jauh dari contoh yang baik. Kita ini jauh dari contoh yang baik. Ya. Contoh yang baik itu sulit. Ya. Kenapa di zaman ulama salaf mudah? Ya? Karena mereka generasi terbaik. Bahkan orang itu mampu beramal dengan sunnah hanya melihat kedua orang tuanya. Itu di zaman dahulu. Ya. Mampu mengamalkan sunnah dan Al-Quran hanya dengan melihat guru TPQ-nya. Itu dulu bisa. Ya. Kalau sekarang kita kehilangan uswatul hasanah. Kita kehilangan sunnah, kehilangan contoh yang baik. Oleh karena itu, seorang muslim di zaman sekarang
jadirun bi talabil ilmi, harus betul-betul mencari ilmu. Tidak bisa cuma sekedar nyontoh, nggak bisa. Karena jarang orang yang bisa dijadikan contoh. Maka umat sekarang harus kembali ke contoh di zaman para ulama salaf. Tidak bisa hanya mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia harus belajar. Untuk merealisasikan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, kita akan coba menilik sebuah hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhzuluhu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali menunjukkan kalimat takwa itu berada di dalam hati. Padahal tadi penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Itu berarti dalam hati apa? Secara fisik umumnya. Fisik ya. Menjalankan perintah kan kelihatannya secara fisik. Ya. Absyir, Ustazah, tunggu sebentar. Ya. Kelihatannya nampaknya secara fisik. Ya. Menjauhi larangannya juga kelihatannya secara fisik. Akan tetapi semua itu mab'atsnya atau sumbernya itu ada di dalam hati. Kalau tidak, kalau hatinya tidak muncul sebagai alasan dia melakukan sesuatu, itu yang dilakukan oleh kaum munafikin. Kaum munafikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat apa enggak? Salat, tapi bukan atas keimanan dari dalam hati. Mereka berangkat berjihad, berangkat, tapi bukan atas keimanan di dalam hati. Mereka membaca Al-Quran, berangkat, baca Al-Quran, tapi bukan berdasarkan keimanan di dalam. Maka takwa itu modalnya ada dulu di dalam hati. Itu kunci sekalian. Maka puasa itu pada asalnya tujuannya untuk memperbaiki hati seorang muslim. Di hadis tadi yang kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 contoh perbuatan yang menafikan ketakwaan orang di dalam hatinya. Maka ketiga perbuatan ini, kalau masih dilakukan, mahmakana minas siyam, mau berapa ratus kali ikut bulan Ramadan, kalau hatinya tidak bisa membersihkan dari penyakit-penyakit ini, berarti tujuan puasanya tidak tercapai. Meskipun puasanya di Haram Mekah, meskipun puasanya di Haram Madinah, ya, dia menyelesaikan bulan Ramadan dengan puasa betul. Kayak mulai ya, tarawih di belakang Syekh Sudais ya, atau di Madinah di belakang Syekh Ali Hudzaifi. Hafizahumullah. Akan tapi itu semua akan menjadi tidak bernilai. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan maasi, tidak meninggalkan maksiat, ya, tidak meninggalkan perkara-perkara yang menafikan ketakwaan, persis seperti orang yang tidak berpuasa. Maka umat Islam harus paham betul, puasa intinya itu bukan lapar dan dahaga, tapi itu penunjang. Ya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam tubuh Bani Adam bersama dengan aliran darah. Puasa itu cuma untuk menahan laju tersebut, laju aliran darah tersebut. Kalau ditahan laju aliran darahnya masih ghibah, kalau ditahan laju aliran darahnya masih zalim, masih hasad, masih berbuat hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, berarti percuma puasanya. Percuma aliran darahnya ditahan, itu percuma. Ternyata dia tidak mampu mencapai tujuan asli dari puasa. Yang pertama tadi di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang pertama hasad, wala tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Hasad itu engkau merasa tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak suka itu ditampakkan dalam perkataan dan perbuatan.
Kadang kita merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian orang lain tersebut yang kita merasa lebih rendah dari kita secara ilmu atau secara amal, ternyata lebih disukai oleh orang lain. Ya, ternyata lebih banyak nikmatnya. Ternyata lebih banyak eh, penghasilannya. Ya, ternyata mendapatkan rezeki yang lebih melimpah dari kita. Ya, ini dia yang namanya hasad. Hasad Halas. Tapi hasilnya nggak mati. Udah nyala. Baik. Baik, kita lanjutkan. Hasad itu penyakit. Ya, penyakit yang bisa menafikan ketakwaan seseorang di dalam hati. Dan itu tidak boleh berada di dalam diri kita dan kita masuk ke dalam bulan Ramadan membawa penyakit tersebut, maka akan menyebabkan kita seperti orang yang nggak puasa. Meskipun lapar, meskipun dahaga, udah susah-susah, ternyata seperti kata Imam Ibnu Qayyim seperti orang yang nggak puasa. Maka supaya kita tahu hasad ini munculnya dari mana. Hasad ini ada sebabnya. Kok tiba-tiba saya punya penyakit hasad? Kok tiba-tiba saya merasa nggak suka kalau orang lain lebih terkenal dari saya? Kalau orang lain lebih banyak penggemarnya dari saya? Kalau orang lain kontennya lebih banyak subscribe-nya dari saya? Orang lain dagangannya lebih laris dari saya? Itu ada penyebabnya. Ya. Penyebab hasad itu adalah hubbus sana. Ya. Suka pujian dari orang lain. Ketika seseorang punya penyakit suka pujian dari orang, ya, suka menjadi orang yang dipuji oleh orang lain, niscaya dia akan memiliki penyakit yang namanya hasad di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas ayat ke-83, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Nih, perhatikan. Ya. Surga itu tempatnya orang-orang muttaqin. Nah, orang-orang punya takwa di dalam hatinya. Dan Allah di ayat ini Subhanahu wa taala menjelaskan hal-hal yang menafikan ketakwaan tersebut yang menyebabkan orang jadi tidak masuk kriteria ahli surga. Dia akan jauh dari kriteria ahli surga kalau masih punya penyakit ini. Yuriduna uluan fil ardi wala fasad. Orang-orang yang ingin nampak tinggi statusnya sosialnya. Orang-orang yang ingin nampak selalu terpuji di hadapan orang lain. Orang-orang yang selalu haus akan pujian dari orang lain. Itu bukan ciri penduduk surga. Surga bukan untuk orang seperti itu. Ya. Dia betul-betul orang yang rindu dan haus terhadap pujian dan pengakuan dari orang lain. Ini adalah bibit dari hasad. Kalau kita masih merasa haus terhadap pengakuan dari orang, pujian dari orang, ya, itu pertanda bibit-bibit hasad sudah mulai ditanamkan oleh syaitan di dalam dada-dada kita. Ya, maka harus dilawan. Ya, harus dilawan hal-hal seperti itu. Jangan sampai itu mengganggu puasa kita. Ya, maka puasa ibadah yang luar biasa. Dia akan mendidik karakter seorang muslim kalau tahu tujuannya. Dan berapa banyak orang yang puasa tidak mengerti tujuannya. Oleh karena itu setelah puasa Ramadan selesai, dia menjadi orang yang bahkan lebih buruk dibandingkan bulan Sya'ban. Atau semakin jauh. Mungkin kita lihat realita. Ini eh, sedang banyak generasi orang yang hijrah. Ya. Banyak orang hijrah dari kehidupan yang jauh dari ilmu, sekarang mendekat kepada ilmu. Rasanya belum hidup di sebelah sana. Rasanya sebelah sana belum hidup.
Oh, sengaja mata ya. Absyir. Taib, banyak generasi yang mulai hijrah di zaman sekarang. Tapi ternyata tidak apa namanya? Tidak istiqomah, tidak atau mungkin yang sudah lama ngaji, ya. Sudah lama belajar terus mulai menghilang dari majelis ilmu. Ya, mulai jauh dari ilmu, mulai jauh dari teman-teman yang saleh. Dengan dalih apa? Dengan dalih sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu dalih yang harusnya malu diucapkan. Ya, seseorang itu harusnya malu ketika mengucapkan saya tidak sempat belajar karena sibuk bekerja, lebih baik tidak usah ngomong. Ya. Kalau itu uzur Anda, jangan sampai bicara. Karena itu aib. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan padanya maka dipahamkan urusan agama. Maka sebaliknya, orang-orang yang Allah tidak ingin dekatkan kepada urusan agama akan dijauhkan, disibukkan dengan perkara dunia. Harusnya tidak boleh bangga ketika tidak mampu belajar bahasa. Aduh, aku sibuk gawean, kapan belajar? Jangan ngomong. Karena itu aib. Anda membongkar aib Anda sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katakan insya Allah semoga saya ada kesempatan. Ya. Insya Allah semoga tahun depan saya bisa belajar bahasa Arab. Insya Allah saya bisa menghafal Quran. Menghafal Quran pimpin ya. Aku esok kerja, sore ngurus bocah. Tidak perlu ngomong. Ya. Itu aib. Ya. Anda tidak mampu mendekat kepada Allah dengan hajat duniawi itu nggak perlu diucapkan. Ya. Itu rahasia kita. Itu kelemahan dan kekurangan kita yang harus kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal seperti itu muncul. Seakan-akan bangga dengan kekurangannya. Itu betul-betul nanti akan sampai dalam permasalahan ini hal-hal yang menafikan ketakwaan, termasuk kagum dengan diri sendiri. Kagum dengan kesibukannya, kagum dengan statusnya, ya. Sehingga tidak sempat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama hasad tadi ya. Surga itu bukan tempat bagi orang-orang yang punya penyakit hasad. Kalau memang seorang muslim dengan puasanya ingin masuk surga, harus melawan penyakit hasad tersebut. Surga tidak menerima hasad. Dan hasad itu ada bibitnya. Bibitnya adalah suka pujian dari orang. Ya. Kalau Anda merasa senang kalau dipuji, ya, hati-hati. Bisa jadi itu menjadi titik seseorang muncul penyakit hasad di dalam diri. Nah, uluan itu uluan bagi orang lain. Jadi ketika orang lain meninggi, dia ingin selalu lebih tinggi. Ya, hasadnya di sini betul ulu di sini sombong. Tapi yang dimaksud itu bukan ingin, nggak ada orang pengen sombong, Pak. Aku pengen jadi orang sombong tuh nggak ada. Ya, tapi dia nggak ngerasa kalau dia sudah menjadi orang yang sombong. Dan penyakit orang yang sombong itu tidak suka kalau ada orang lain yang lebih tinggi dari dia. Dan itu ainul hasad, itulah hasad. Setiap penyakit itu mirip-mirip ya. Ada flu burung, ada flu covid, kan flu kabeh. Ya. Ada batuk berdarah, ada batuk kering, ada batuk pilek, batuk kabeh. Ya kan. Penyakit sombong kabeh, tapi sombong plus. Ya. Sombong plus itu sombong plus orang seneng wong luwih dhuwur. Nah, kayaknya hasad. Ya, dia nggak suka ada orang lebih dari dia. Hasad. Ya. Yang kedua penyakit tadabur, wala tadabaru. Ya. Dan janganlah kalian saling berpaling. Berpaling itu kalau ketemu bagiannya milih dalan liyane. Ya, anggar salaman buang muka. Ya, buang muka, kemudian ya yang semacam jangan tembak. Ya. Ini termasuk hal-hal yang menafikan ketakwaan. Mengapa? Perilaku seperti ini sebenarnya muncul ada sebabnya. Ya, sebabnya dari penyakit dalam hati lagi. At-taqwa hahuna, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang gampang kalau ketemu sing wong ora seneng bagiane pan kiri benganan ora sida ya. Yang paling berat kalau ternyata ketemu di mall misalnya bajunya sama lagi pakainya. Sama orang yang nggak disukai. Nah, ya lo mau kemana? Tapi sebab tadabur saling membenci secara fisik ini dilarang dalam syariat. Tapi ingat, ya, Islam tidak mewajibkan Anda untuk cinta semua orang dah. Ya.
tapi mewajibkan Anda memberikan hak kepada setiap orang. Ya. Dan saya sudah pernah sampaikan, ya, Islam tidak mewajibkan Anda cinta kepada setiap orang, tapi mewajibkan Anda menunjukkan cinta kepada setiap orang. Paham bedanya ya? Ya, Islam tidak mewajibkan Anda untuk cinta sama orang, tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang beliau tidak suka, ya, secara hati, tapi secara fisik tidak. Ya. Kita ulangi kaidahnya, Islam tidak mewajibkan Anda untuk cinta sama orang, tidak. Ada yang kadang kita nggak cocok, itu hal yang biasa. Ya. Tapi Islam mewajibkan Anda menunjukkan rasa cinta kepada setiap orang. Menunjukkannya wajib. Masuk di dalam hati belum tentu. Dan itu langsung dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini bicara tentang fisik, ya, menunjukkan cinta. Ya. Ataupun salam, bagaimana dilewati, ya, ketemu babagan milih dalan liyane. Nah, ini yang berarti melanggar syariat Islam. Dan ada sebabnya. Sebabnya penyakit di dalam hati. Sebabnya adalah al-ujub bin nafs, i'jabul mar'i bi nafsihi. Ya. Rasa ujub atau kagum kepada dirinya sendiri. Sehingga kalau ketemu orang yang dia rasa kurang kualitasnya, dia lewati begitu saja. Ya. Tidak mau merendah, tidak mau untuk berada satu level dengan orang-orang yang berada di bawahnya. Atau merasa orang lain tidak lebih baik dari dia. Ya, mirip-mirip dengan penyakit sebelumnya. Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman menyampaikan, menukil sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat." Ya. Ada 3 perkara yang akan menyelamatkan Anda, ada 3 perkara yang akan menyengsarakan Anda. Ya. Maka kita harus perhatikan betul-betul hal yang akan disampaikan ini. Fa'amal munjiyat, adapun yang akan menyelamatkan Anda, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama, fataqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan belok-belok, ya, jangan belok-belok. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam Madarijus Salikin menjelaskan tentang takwa Allah itu memiliki korelasi dengan Siratal Mustaqim. Ya, Siratal Mustaqim. Nabi SAW pernah menggambarkan kepada para sahabatnya apa itu sabil. Ya. Wa anna hadza sabili ud'u ila Allah ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah ud'u ila sabili rabbika. Sabil itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus. Kemudian beliau menggambarkan di samping-samping. Coba digambar. Iya, gambar lewat sini. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan seperti ini. Bang, orang gelem. Oh, belum connect. Tadi putus koneksi. Khalas. Iris. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan begini. Ya, jalan ini memang kerjil-kerjil sedikit nggak apa-apa ya. Karena tangannya yang nggak bisa ini. Tapi secara umum ini garis yang lurus. Ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan subul. Subul itu jalan-jalan yang menyimpang. Yang lurus begini, yang begini itu menyimpang. Ya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seandainya engkau menggambar satu titik ke titik yang lain, ya, satu titik ke titik yang lain, menurut Anda, ini jalan yang pertama ini A, ya. Ini jalan yang kedua ini B, ini jalan yang ketiga ini C. Ya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, coba Anda pikir, ya, jalan yang paling cepat
Ini seorang hamba menuju Allah Ta'ala ya. Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling cepat menempuh jalan A, jangan jawab dulu ya. B, atau yang jawabnya benar boleh pulang dulu. Baik, jalan yang paling cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jalan apa? Pasti yang A. Ya. Itu kalau kita mikir pakai akal yang sehat. Gampang kok. Sekarang ini dari tol Jawa itu dari ujung barat sampai ujung timur. Ya dah. Itu kan lurus loh. Ya. Kenapa orang sekarang kalau pengen keluar kota pengennya lewat jalan tol? Karena lurus. Ya, lurus, tidak banyak belok-belok, terus cepat sampai tujuan. Tapi kalau urusan akhirat, nggak dipakai ilmu itunya. Pengennya pengennya belok-belok. Ya. Dia suka kalau ada waktu luang, kemudian istirahat setelah lah. Lo kan ngaji terus. Ya, anak buka Shopee anak apa. Ya. Lo kan ngaji terus. Ya, anak ngurusi belanjaan. Ya, suka kecerdasannya tiba-tiba hilang. Ya. Kalau untuk urusan dunia luar biasa cerdas. Ya. Maunya tuh jalan yang pendek, ringkas, lempeng sing ora belok ora riting. Ya. Tapi giliran ilmu akhirat maunya ya, ya aja Islamnya aja fanatik-fanatik. Sih gimana maksud Islam aja fanatik-fanatik nemen gimana? Ya. Islamnya jangan terlalu lurus lah. Ya, ya ada. Itu real. Ya kan itu kenyataan kan. Umat Islam tuh suka kalau menuju Allah tuh tambah lama, tambah ruwet. Ya anggar anjol. Ya. Sudah milih jalan yang ruwet ternyata nggak sampai-sampai kesasar malah. Ya. Ada yang diajak belajar ilmu agama. Aduh, saya tanggungannya banyak Pak Ustadz. Target saya itu punya usaha yang besar. Nanti akan saya wakafkan. Ya. Nanti kalau saya sudah sukses, baru saya mau belajar agama. Berarti ini jalan yang lurus apa muter-muter menurut jenengan? Muter-muter ya, muter-muter. Pada prakteknya, usahanya nggak sukses-sukses, baca Qur'annya pelitat-pelitut, ambulan sudah menjemput. Nah, itu dia kan. Dia berpikir itu seakan-akan umurnya bisa dihitung. 10 tahun lagi bisnis saya sukses, kemudian baru saya akan belajar bahasa Arab, belajar fikih, datang pengajian. Jalan muter-muter. Kalau memang Anda mencari Allah langsung aja. Gak usah khawatir. Ya. Insya Allah sambil jalan nanti peluang-peluang usaha akan muncul. Jangan kehilangan tujuan intinya hanya untuk mengejar yang samping-samping tadi. Ya. Itu sebuah penggambaran yang luar biasa dari Imam Al-Qayyim rahimahullah taala berkaitan dengan seorang hamba taat kepada Allah. Jadi gak usah ragu. Baik dengan profesi, saya takut profesinya mengganggu kalau saya begini dan begitu. Saya takut nanti dipecat, jangan khawatir. Ya, kalau memang antum sudah ingin jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, pilih jalan yang ringkas. Jalan yang ringkas itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Itu sudah pasti. Itu pasti menyelamatkan, pasti lurus, pasti gampang, pasti cepat. Tapi kalau pilih jalan yang muter-muter, ini banyak ya. Dan ada dari orang-orang yang terdekat dari saudara kami ketika dinasihati untuk datang pengajian, jawabannya lah aku pan mlebu surga nggo carane nyong dewek. Wah, luar biasa banget itu. Jadi bukan hanya muter Bu, mungkin begini gambarnya Bu. Ini orang gambar ini kayak gambarnya kayak muter ya Bu. Ya, jadi ingin muter ya kalau sampai, ya kan, kadang ke sana, kadang kemari. Nasallahu alaihi ya. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah jalan yang paling gampang. Ya, aturan berpakaian, aturan sholat, aturan puasa, pelajari, amalkan. Wis segampang itu. Ya. Jangan terlalu ujub dengan diri sendiri, saya akan masuk surga dengan cara aku sendiri. Aku akan menjadi orang rajin ibadah ketika saya sudah pensiun, ketika saya sudah kaya dan lain. Belum tentu terjadi. Hari itu belum tentu terjadi. Dan itu banyak. Akhirnya apa? Kisah hijrahnya berakhir. Ya. Hijrahnya semangat awal-awal, kemudian tidak istiqomah. Kenapa? Ya karena pengen ini, pengen itu. Itu dia tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini penghapus, ini penghapus, penghapus, penghapus. Ya. Baik. Itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya jalan yang paling ringkas menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung kepada menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tinggal dipelajari aja. Ya, baca Quran baca Quran ini sebuah amalan yang diamalkan setiap Muslim. Tapi Al-Quran itu diturunkan beserta dengan cara bacanya. Jadi bukan baca Quran menurut saya, gak ada ceritanya begitu. Ya. Ada aturan main, ada ilmu tajwidnya, ada ahkam. Ya. Tapi di zaman sekarang banyak sekali orang baca Qurannya ya nggak bagus itu bukan suaranya loh. Maksudnya tidak sesuai dengan aturan mainnya. Ya, tidak sesuai dengan aturan mainnya. Dan dia tetap merasa nyaman-nyaman saja. Padahal dia menyelisih Al-Quran di waktu yang sama. Ya. Jadi berapa banyak di zaman sekarang orang-orang yang kalau imam rawatibnya tidak berangkat itu pasti surung-surungan. Ya, kon bela imam bela kon bae. Dia malu karena bacaannya belum benar, ya enggak? Tapi di luar waktu itu dia kehilangan rasa malu dengan tidak mau belajar membaca Al-Quran. Jadi nggak konsisten. Kalau memang ketika waktu sholat imamnya tunjuk-tunjukkan karena malu bacaannya masih belum bagus, harusnya di luar sholat dia mengambil langkah untuk mendaftar di tempat pembelajaran membaca Al-Quran. Itu yang konsisten kayak gitu, sesuai. Ya. Giliran waktu sholat surung-surungan, rampung sholat kelalen mana? Ya, teruslah, terus liwat waktu sholatnya berarti saya nggak ada tanggungan lagi belajar Quran. Gimana orang seperti ini? Ya, tidak ada konsistensi di dalam diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah. Di dalam surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Wahai Muhammad, ketika kami bacakan Al-Qur'an kepadamu, fattabi' Qur'ana, ikutilah cara bacanya. Padahal yang diajak bicara tuh orang Arab apa orang Tegal, Bu? Orang Arab loh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bal afsahul Arab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang Arab yang paling fasih, paling terhormat. Kalau ngomong itu jelas, ringkas, ya, dan fasih. Tidak dan gitu enggak. Ya. Pun tidak disuruh baca Quran menggunakan caranya sendiri. Tapi fattabi' Qur'ana. Muhammad ikuti cara hukum yang kita sampaikan dalam membaca Al-Quran. Ya. Maka orang masuk bulan Ramadan masih baca Quran nganggo carane dewe. Jadi dia orang puasa, tapi di waktu yang sama menyelisihi ayat Al-Quran. Dia selisih Al-Quran ini dia baca sendiri. Dia baca sendiri, tapi dengan sadar dia selisihi sendiri. Seakan-akan aku baca tapi yang orang percaya. Seakan-akan seperti itu. Saya baca tapi saya tidak mengikuti arahannya. Nah ini banyak tuh kaum muslimin kejar-kejaran hatam ketika Al-Quran di bulan Ramadan. Ini ada yang targetnya hatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 60 kali. Ya. Karena mengikuti siapa? Imam Syafi'i. Di sini ada yang selevel dengan Imam Syafi'i. Kalau ada tutup majelisnya suruh duduk di sini saya tak tukeran. Saya yang dengerin maksudnya. Ya. Ini musibah, ya, musibah menimpa zaman akhir, umat zaman akhir. Merasa dirinya sejajar dengan para ulama salaf. Ya. Imam Malik ketika datang bulan Ramadan majelis ilmu ditutup semuanya. Jadi kita menutup majelis ilmu di bulan Ramadan. Ini banyak pondok-pondok pesantren yang menutup majelisnya di bulan Ramadan atau lembaga-lembaga dakwah menutup majelisnya di bulan Ramadan. Berdalih seperti Imam Malik. Ya. Padahal Imam Malik itu, ya Allah, hafalan hadisnya itu sangat kuat. Bahkan kitab Muwatta itu tidak masuk dalam kutubus sittah. Ya enggak? Kutubus sittah itu apa saja? Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Tirmizi, kemudian Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, kemudian An-Nasai. Muwatta mana?
Nggak ada ya. Kenapa? Karena hadis muwatta sahih semua, ada di 6 kitab ini tersebar di dalamnya. Nggak perlu disebutkan muwatta. Tidak ada yang meragukan kesahihan hadis dalam kitab muwatta. Lalu Imam Malik itu diminta oleh raja langsung untuk menyebarkan fikihnya ke seluruh negeri Islam. Tapi beliau menolak. Kata beliau, orang-orang ini sudah belajar ke banyak negeri. Bisa jadi mereka tahu lebih dari yang saya tahu. Beliau itu mufti yang disepakati oleh kitab Muwatta itu tidak beliau cetak ya untuk diajarkan, tidak beliau ajarkan. Kecuali mendapatkan syahadat dari 70 ulama di Masjid Nabawi, bukan zaman sekarang. Ya, tapi para zamannya tabi'ut tabi'in. 70 tabi'ut tabi'in, masyayikh, ulama kibar, qurra yang mengajar di Masjid Nabawi. Bukan zaman sekarang. Beliau tanya satu persatu dari mereka, kitab ini layak nggak? Syahadat keilmuan yang sangat tinggi. Lalu muncul zaman sekarang, hafalan Arba'in Nawawi nggak selesai. Ya. Kemudian hafalan Quran nggak selesai. Baca Quran kebolak-balik. Ya, harokatnya salah, panjang pendeknya salah. Menyangka dirinya seperti Imam Malik. A'udzubillah. Apalagi seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngapal halaman yang kanan, yang kiri nggak sengaja lihat ikut kehafal. Ya, saking terlalu tajam ya daya ingatnya. Jadi harus ditutup Imam Syafi'i kalau mau hafal halaman yang satu harus. Kalau nggak nanti ikut kehafal. Ya. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika menghafal Quran 60 kali dalam sebulan, itu beliau sudah tahu semua ahkam yang dikandung setiap ayat yang dia baca. Tahu makna setiap ayat yang dia baca. Lah kita, wong ayat Al-Qiyamah itu kan dibaca terus kan? Ya, surat fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana itu kan dibaca terus. Pasti lewat lah, masa surat kiamah dilewati. Bisa hatam tak lewati, satu surat tok yang nggak tak baca. Surat apa? Surat Al-Kenapa? Engkau diomong belajar Quran. Ya, sehingga tak lewati suratnya. Tidak mungkin dong. Pasti semuanya dibaca kan. Nyatanya gimana? Nyatanya dia selisih. Dengan santainya dia nggak belajar Al-Quran. Ya. Kata Imam Ibnul Jazari di dalam mukaddimahnya apa? Siapa yang hafal bait Jazariyah, mukaddimah Jazariyah? Dulu tak suruh ngapal loh, angkatan pertama mana nggak ada. Ya, dulu tak suruh ngapal. Beliau rahimahullah berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Man lam yusahhih al-Qur'ana آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا به إلينا وهكذا به منه إلينا وصل. والأخذ بالتجويد, membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid, hatmun lazim, wajib, tidak ada pilihan. Ya. Salah panjang pendek tok secuil tok sing oleh mlebu surga sing macane apik tok, sing macane ora apik ora mlebu surga. Ya. Sing mlebu surga sing mate apik, sing mate pas. Enggak boleh tanya begitu, itu perintah. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ya. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim, membaca Quran dengan ilmu tajwid hatmun lazim, wajib, tidak boleh ditolak. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu, yang tidak mau memperbaiki bacaan Qur'annya athim, berdosa. Ya. Kenapa? Karena menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qiyamah yang kita sampaikan tadi. Dan juga di surat yang lain, warattilil Qur'ana tartila. Wajib ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kalau baca Qur'annya jelek itu berdosa, tidak. Kapan seseorang membaca Al-Qur'an itu kehilangan kesempatan ya untuk termasuk orang-orang yang berdosa ketika dia masuk sebagai seorang pelajar. Selama dia dalam proses belajar, maka dia tidak masuk orang yang berdosa. Tapi kalau dia sudah keluar dari statusnya sebagai pelajar, talibul ilmi, sudah melepaskan diri dari belajar Al-Quran, ya, maka dia masuk ke dalam tahzir tadi dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya itu adalah
perintah dari kami, wahai Muhammad, kalau engkau baca Quran, fattabi Qur'an, maka ikutilah cara baca. Jadi tidak boleh dengan sengaja nggak belajar baca Quran, itu sesuatu yang dilarang. Ya. Baik, tadi tiga perkara. Tadi masih berkaitan dengan takwa ya. Takwa berarti mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Ya. Prakteknya belajar. Orang nggak belajar nggak akan tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ya. Kemudian yang kedua yang akan menyelamatkan Anda adalah al-qaulu bil haqqi fir ridha was-sakht. Anda tetap mengendalikan lisan Anda dalam kondisi senang maupun dalam kondisi marah. Dalam kondisi senang, contohnya antum senang bulan Ramadan, usahanya ramai, kemudian ditanya, apa rahasia usaha Anda? Masya Allah sekarang bisa sukses dan lain sebagainya. Anda jawab, rahasianya ada pada ketekunan, rahasianya ada pada disiplin, rahasianya ada pada sistem marketing. Dia lupa rahasianya sebenarnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di saking senangnya dengan dirinya sendiri, dia memuji dirinya sendiri, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ciri orang bertakwa. Orang bertakwa yang pertama kali dipuji adalah Allah. Apa rahasianya, Mbak? Apa rahasianya, Mas? Kok baca Qur'annya bisa bagus? Yang penting Anda semangat belajar, bukan. Jawaban pertama itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Oke, kalau gitu metode lah. Kalau metode baru saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Metodenya kamu belajar begini, begini, begini. Tapi kalau rahasianya nggak ada, manusia nggak punya ilmu. Ya, rahasianya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi senang maupun dalam kondisi emosi. Dalam kondisi emosi, misalnya sudah mempersiapkan ya, berbagai macam hal untuk perdagangan, menyiapkan macam-macam untuk usaha, ternyata hujan, ya, ternyata hujan. Allahumma shalli wa sallim. Ya. Nggak jadi berangkat untuk jualan. Kemudian dia karena emosi dia ngomong, lah dadak udan apa? Ya. Berarti yang dikritik itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Itu betul-betul mencelakakan diri. Katanya al-imanu bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi. Ya, kita beriman kepada qadar takdir Allah yang baik dan yang buruk. Yang buruk. Berarti yang baik kita terima, yang buruk kita terima. Ya. Jangan mengkritik takdir Allah Subhanahu wa taala, itu enggak pantas. Itu akan membuat orang binasa yang seperti itu. Ya. Kalau Anda mampu menjaga lisan Anda dalam kondisi senang, dalam kondisi emosi, maka insya Allah itu akan menyelamatkan Anda dunia dan akhirat. Yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal faqr. Hal yang akan menyelamatkan seseorang yang ketiga adalah istiqamah dalam beribadah dalam kondisi kaya ataupun miskin. Nah, ini juga tahdzir, peringatan buat mereka yang alasan mau belajar itu alasan. Aku ma'isyah, aku pekerja, aku ini balik kerja ngantuk. Ya, istiqomah dalam beribadah dalam kondisi kaya dan miskin sama. Ya, memang yang sibuk hanya yang kaya saja, yang miskin juga sibuk. Ya, dalam mencari ilmu nggak ada urusan kaya miskin. Nah, semua orang harus melepaskan egonya. Ya. Kalau yang kaya alasan, nanti yang miskin juga alasan. Saya sibuk cari maisha, saya nggak punya uang. Saya harus mengutamakan keluarga saya. Sehingga nggak ada kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya. Ya. Ini akan menyengsarakan seseorang. Tapi yang akan menyelamatkan seseorang adalah dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin, dalam kondisi cukup, dalam kondisi kurang, dia tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan. Apapun kondisi. Yang menghancurkan. Tadi 3 perkara yang menyelamatkan. Sekarang 3 perkara yang akan menghancurkan seseorang. Nah, 3 perkara inilah yang jangan sampai Anda bawa ke dalam bulan Ramadan. Harus dihilangkan sebelum bulan itu tiba. Yang pertama adalah syuhun mutlak, yaitu bakhil atau kikir yang terus-menerus dia lakukan.
Di dalam surat Al-Humazah ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan alladzi jama'a malan wa 'addadah ya, yang sibuk mengumpulkan uang dan dihitung-hitung terus. Cukup ora ya, cukup ora ya, cukup ora. Dihitung-hitung terus. Khawatir banget uangnya enggak cukup. Ya. Yahsabu anna malahu akhla. Dia kira Anda itu akan bahagia karena uang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Anda kira Anda itu kebutuhannya akan tercukupi dengan uang? Enggak. Banyak orang yang uangnya tambah banyak, tambah nggak cukup itu banyak sekali. Bahkan semakin banyak, semakin nggak cukup terus. Gaji 1 juta nggak cukup, dia naik gaji 2 juta tetap nggak cukup. Karena rahasianya bukan pada jumlahnya, rahasianya ada pada keberkahannya. Ada orang dengan gaji cukup mungkin UMR, tapi cukup untuk menghidupi sekian istri dan sekian anak. Hah? Sekian anak. Ya, sekian. Cukup ya, cukup untuk mencukupi maksudnya. Cukup. Maka kikir hanya karena takut tidak cukup ini sesuatu yang harus kita lawan. Ya, syuhun muta. Kikir yang jadi karakter. Sulit betul-betul bahasa Tegalnya gegem. Ya. Kita ngomongin gegem. Sebenarnya mau ngomong bakhil atau pelit, tapi pakai istilah gegem. Nah, ini dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan rezeki, manusia itu hatinya berperang terus. Ya, antara kebaikan dan keburukan. Dan orang itu karakternya akan menjadi kebiasaan dari salah satu yang dia ikuti terus. Kalau kebiasaan mengikuti bisikan yang baik, maka dia karakternya akan menjadi baik. Kalau kebiasaan mengikuti bisikan yang buruk, maka karakternya akan menjadi buruk. Ambil contoh. Salah satu karakter yang Islam ingin perangi adalah karakter pemarah. Ya, ghadab. Ya. Karakter pemarah, emosional, ngamukan, ya. Itu karakter yang sangat buruk. Dan Islam betul-betul mendidik umatnya agar tidak memiliki karakter tersebut. Maka Nabi SAW menjanjikannya, la taghdab walakal jannah. Dihafal oleh anak-anak TK, sulit diamalkan oleh bapak ibunya. Ya. Bocah tangine kawanan jengkel. Ya. Bocah orang sengaja nyenggol jengkel. Bocah kecehan secuil jengkel. Ya. Bocah salah dikit jengkel. Ya namanya bocah mesti salah kan. Agar orang salah gue sing wis gede. Kalau masih anak ya pastilah berbuat. Jadi watak emosional ini emosi itu bisa menjadi patokan. Orang ini lebih sering dengarkan bisikan syaitan atau lebih sering mendengar bisikan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisikan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat itu dihembuskan ke dada-dada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma." Ya. Al-Qur'an itu ayat bayyinat, ayat yang hidup. Ya. Fi sudur di dalam hati. Alladzina utul ilma, mereka yang mau mengilmuinya. Ya. Jadi di dalam hati itu ada dua yang berkumpul. Yang satu waswasil khannas, ya, bisikan-bisikan minal jinnati wan nas, ya, bisikan-bisikan baik dari jin dan manusia yang buruk-buruk. Yang kedua dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga terhembus di dalam dada manusia. Ya. Suatu saat manusia ini menemui sebuah masalah yang membuat dia marah atau emosi. Kalau itu menjadi kebiasaan dia, setiap ada masalah sing dirungokna emosinya terus. Setiap lagi ada masalah didengaran emosinya terus, maka itu akan menjadi karakternya. Dan resikonya apa? Bisikan yang baik ini lama-lama nggak kedengeran, volumenya semakin kecil. Karena andanya terbiasa tidak mendengarkan. Ya. Padahal bisikan yang baik itu nikmat. Tapi kita terkadang seringkali sengaja nggak mau dengerin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidanakum."
Kalau diberi nikmat kalian bersyukur, pasti akan aku tambah. Kalau diberi bisikan yang baik di dalam hati, kemudian Anda ikuti, besoknya akan lebih mudah. Tapi kalau diberi bisikan yang baik, Anda pura-pura ora krungu, besoknya akan ora krungu temenan. Ya. Bisikan itu akan semakin kecil dan Anda akan semakin sulit untuk mengikutinya. Ya. Bisikan yang baik misalnya adalah beliin ya hadiah buat orang tua. Orang sesing larang-larang 10.000 baik. Ya tuku ponggol, dalaindo, sarapan bareng dengan orang tua yang rumahnya agak jauh misalnya. Ada bisikan dalam hati, ke ibune tiliki, ke bapaknya tiliki, tuku kena sarapan. Ada bisikan seperti itu. Saya yakin pasti ada. Ya. Akan tetapi di satu sisi setan akan mengatakan, wis gede-gede bisa mangan dewek. Ya. Bakhilnya dan bisikan syaitannya dia ikuti untuk menggagalkan amalan baiknya. Nanti akan sampai hadisnya tentang kerugian orang-orang yang tidak ngurusin kedua orang tuanya. Dengan dalih sibuk, dengan dalih jauh, dengan dalih ini dan itu. Nah, ya. Umat Islam itu adalah umat yang memuliakan kedua orang tua mereka. Jadi hawa muttaba, ya, hawa yang selalu dia ikuti. Ya. Anak bagi yang bapak-bapak yang lagi naik motor diselip oleh seorang wanita yang pakai pakaian anaknya yang masih SD, dipakai dulu seorang muat isi dengku. Nah, Anda punya dua pilihan, satu lihat tetap lurus, dua geser kanan dikit, ya lihatnya. Nah ini berarti kan ada pilihan, ya ada pilihan. Ketika Anda mendengarkan pilihan yang baik, ini saya insya Allah Ta'ala hati itu akan semakin kuat dan semakin besar. Ya. Tapi kalau begitu ada yang bagus sedikit lewat, Anda lihat, nah berarti sudah mengikuti bisikan iblis. Ya. Katanya kalau pandangan pertama itu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kalau segala membuang muka. Tapi ada yang fikihnya begini, pandangan pertama nggak apa-apa, maka jangan kedep. Kalau kedep berarti Anda masuk ke pandangan kedua haram. Yang pertama laka wasani alaika, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Al-ula laka, yang satu itu engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniyah 'alaika, pandangan yang kedua itu engkau sudah terhitung sebagai dosa. Ya. Yang perempuan juga sama, Bu, jangan cuma laki-laki saja, ya. Lewat seorang ya, mirip-mirip Lee Yong Jae lah. Lee Min Ho. Ya. Apa Ustaz sepertinya kita tahan dulu Absyir. di poin yang kedua ini terkait dengan segala yang membinasakan. Ayo. Karena saat ini waktu menunjukkan pukul 10.30. Oh, Masya Allah. Waktu 10.30 kita akan beri Absyir. untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab untuk sesi yang pertama. Ngobrol bagi jemaah yang hendak bertanya, silakan bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz untuk Ikhwan ataupun akhwat bisa menanyakan kepada kertas. Untuk berikutnya informasi coffee break di jam 10.30. Silakan nanti bagi peserta jemaah bisa untuk turun mengambil snack dan minuman. Sekali lagi pada jemaah nanti pada pukul 10.30 acara kita yaitu coffee break untuk disilakan turun mengambil snack dan minuman. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali ada dari jamaah pertanyaan yang akan disampaikan ke Ustaz Bismillah Ta'ala. Saya menunggu pertanyaan yang ada. Jadi, monggo. Iya. Oh. Oh, jadi min qablikum di dalam ayat tersebut umum, ya semua syariat sebelum Islam, ya semua syariat sebelum Islam itu semua diwajibkan berpuasa kepada setiap syariat sebelum Islam, baik yang masih berada
Kalau ayat itu bicara tentang yang masih berada di syariatnya Nabi, syariat Nabi sebelumnya, ya, syariat Nabi sebelumnya. Tapi kita lihat bahkan Nasrani sekarang meskipun sudah keluar dari syariatnya Nabi Isa, syariat tauhid, ya, syariatnya Nabi Musa, ya, tetap saja mereka melaksanakan ibadah puasa. Jadi maksudnya puasa ini dilakukan oleh semua umat beragama. Ya, bukan merupakan ciri khas umat Islam. Yang akan menjadi ciri khas umat Islam itu poin yang ketiga. Ya, puasa yang merubah karakter, puasa yang merubah akhlak, puasa yang merubah hati. Itulah puasanya orang Islam. Ya, jadi sabar, ibadahnya semangat, ya, kemudian semakin cerdas, membaca Al-Qur'annya semakin menghayati, ya, memurojaah Al-Qur'an hafalannya semakin banyak. Lah itu orang Islam. Jadi kalau puasa justru semakin kuat karena hati pakainya. Coba Bapak Ibu punya anak usia sekitar 2-3 tahun, Usman dan Abot, ya, dan Abot. Bapaknya suruh gendong paling kuat berapa menit, Pak? Ya. Coba ibunya suruh gendong. 2-3 jam tidur di gendongannya aja kuat. Padahal kuat mana kalau pancau bapak sama ibunya, kuat mana? Kuat bapaknya. Kenapa? Karena ibu gendongnya pakai itu. Ya. Coba syariat puasa itu pertama kali disyariatkan tahun berapa Hijriah? Tahun berapa? Tahun berapa? Absyir, tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu ada kejadian paling besar. Ya, tahun 2 Hijriah ada kejadian paling besar di tahun tersebut. Namanya perang apa? Perang apa? Perang bintang, perang Badar. Ya enggak? Coba, para sahabat itu perang Badar dalam kondisi perang, coba. Apa itu bukan syariat Allah, perang Badar? Perang Badar itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan para sahabat bingung, apa kita siap? Secara fisik puasa, secara persenjataan tidak punya, secara jumlah kalah, dipaksa suruh perang. Itu perintah dari langit kan? Dari langit. Allah tahu kok mereka sedang puasa, karena Allah tahu perang itu dimenangkan pakai hati. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al jihadu jihad nafs, perang sebenarnya itu sebenarnya ada di sini. Yang membuat kalau puasa banyak tidur itu ini hati kita. Yang membuat kalau puasa malas baca Quran ya ini hati kita. Kalau fisik aslinya kuat. Yang membuat puasa malas untuk sholat ini. Yang membuat kalau puasa terawih panjang-panjang sikilnya pegelnya ini sama. Buktinya wis ada terawih di sini sama ikut terawih di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Di sini dengan jam yang sama pasti protes. Tapi kalau Anda sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, saya yakin nggak akan protes. Kenapa? Karena ininya hidup. Seneng. Dari sininya sudah seneng dulu. Maka Nabi mengatakan betul, at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini dulu. Kalau sininya sudah suka dengan puasa, Anda nggak akan males, nggak akan ngurang, nggak akan menjadi lemah, nggak akan. Oh, para sahabat perang kok dalam kondisi puasa. Perang bukan hanya safar loh, perang taruhan nyawa. Mengeluarkan seluruh energi, satu kali sabetan pedang itu menggunakan energi berapa banyak dalam tubuhnya. Kuat, bahkan menang, Masya Allah. Itu pelajaran besar ya, perang Badar buat kita. Bahwasanya puasa itu sama sekali tidak melemahkan kaum muslimin, justru memperkuat mereka. Karena saat itu mereka menggunakan hati. Jadi puasa umat Islam itu bukan puasa lapar dan dahaga, tapi ini yang diajak. Makanya ketika selesai bulan Ramadan harusnya berubah drastis, Kualitas ilmunya berubah, kualitas taklimnya berubah, kualitas murojaahnya berubah, hafalan Qur'annya bertambah, qiyamul lailnya bertambah. Harusnya loh. Dalam kondisi lapar aja bisa kok, apalagi di luarnya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Begitu bulan Syawal tiba langsung pesta pora, tidak ada lagi qiyamul lail, tidak ada lagi tilawah Quran, full dolan, bersenang-senang, menghabiskan seluruh peninggalan di bulan Ramadan seakan-akan itu adalah barang peninggalan masa lalu. Ya. Maka puasa umat Islam itu penting masalah takwa. Itu ciri sekali
Betul-betul beda. Umat Islam lagi puasa tuh harus sangat berbeda, nggak boleh sama, harus sangat berbeda. Ya, tidak boleh sama persis kayak biasa. Karena hatinya yang diajak untuk hidup, hatinya diajak untuk ibadah. Nanti insya Allah akan banyak penjelasannya. Oh ya tentu saja. Akan tetapi kenyataannya, ya kenyataannya orang selain Islam pun puasa. Iya kan? Dalam Quran ini yang dibicarakan min qablikum ini sebelum syariat Islam. Ya, sebelum syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ini orang Islam. Ya kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum itu sebelum Islam. Yang mana syariatnya sampai sekarang beberapa masih ada, salah satunya puasa. Silakan kepada bisa kemudian jangan lupa pada hari ini kita akan mengikuti sesi berikutnya yaitu sesi yang kedua pada pukul 10.45 dan insya Allah mungkin nanti di sesi kedua kita akan memberikan lebih banyak porsi untuk serta yang gratis. Ya. Sekali lagi silakan, waktu telah menunjukkan pukul 10.30. Silakan dimohon kepada para